Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 18 September 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dalam bahasa Batak Toba, ibanado dipadiri di bata bain habang saparasian, marhiti sian haproseao di mudarnai. Asa dipapatar di bata di si hati koranna, alanong dibulus matana, akka dosa na jolo marhiti labas ni rohana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nats renungan kita hari ini, Paulus memperkenalkan kepada kita sebuah kebenaran yang begitu dalam dan luar biasa, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian dan sumber keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nats kita hari ini adalah salah satu fondasi teologis yang mendalam dalam iman kita. Di dalamnya, kita menemukan sebuah rahasia yang tak ternilai dari rencana keselamatan Allah bagi manusia. Ini adalah rahasia yang menyatukan karya Kristus Yesus, keadilan Allah, dan kesabarannya dalam satu wacana yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nas ini dengan jelas menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah jalan pendamaian. Ini berarti bahwa Kristus adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Allah sendiri telah menetapkan Kristus sebagai sarana untuk menyelamatkan umat manusia. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mencari keselamatan melalui usaha sendiri atau perbuatan kita, melainkan hanya melalui iman dalam Kristus. Selanjutnya, ayat ini menyoroti pengorbanan Kristus di kayu salib dan darahnya yang tercucur. Ini adalah lambang kasih dan pengorbanan tanpa batas Kristus untuk kita semua. Kematiannya adalah pembayaran yang sempurna untuk dosa-dosa kita. Ini adalah bukti kasih karunia dan keadilan Allah. Melalui darah Kristus, kita dapat menghapus dosa-dosa kita dan mendekat kepada Allah dengan bebas. Keadilan Allah juga terpancar dalam ayat ini. Meskipun Allah memberikan pengampunan kepada kita melalui Kristus, Dia tidak mengesampingkan keadilannya. Kristus adalah jawaban atas keadilan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Inilah mengapa karya Kristus sangat penting dalam rencana keselamatan. Allah menjalankan keadilannya sambil memberikan jalan untuk kita menyelamatkan diri. Kesabaran Allah juga menjadi sorotan di sini. Kata-kata tanda kutip pada masa kebesarannya mengingatkan kita bahwa Allah sabar dan memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan datang kepadanya melalui Kristus. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak menunda-nunda pertobatan dan untuk menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mendengarkan renungan ini, kita diajak untuk menghargai kasih Allah yang tak terbatas, yang tercermin dalam pengorbanan Kristus. Darahnya adalah jalan yang menghapus dosa-dosa kita. Sebagai orang percaya, kita harus menjalani hidup yang mencerminkan rasa syukur atas pengorbanannya dan menjauhi dosa yang memisahkan kita dari Allah. Selanjutnya, kita harus mengenali keadilan Allah yang tak terbandingkan.
Allah adalah Allah yang adil, dan Kristus adalah cara Allah untuk memenuhi keadilannya sambil memberikan pengampunan kepada kita. Ini menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan dan menjalani kehidupan yang menghormati Allah. Kita juga harus menghargai kesabaran Allah. Meskipun kita seringkali berdosa dan terjatuh, Allah memberikan waktu bagi kita untuk bertobat dan datang kepadanya. Mari kita tidak mengabaikan kesempatan ini dan mengikuti panggilan untuk tumbuh dalam iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menjalani hidup dalam iman yang kuat kepada Kristus Yesus. Kita harus selalu ingat bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Selain itu, kita harus menghormati Allah dengan hidup dalam keadilan dan menjauhi dosa. Kesabaran adalah berkat besar bagi kita semua, dan kita harus merespon dengan pertobatan dan ketaatan yang tulus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana kami diingatkan untuk kebesaran rahmat dan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih karena rancangan perdamaian yang terjadi dalam hidup kami telah berlaku atas kami di dalam Engkau. Kami ingin selalu belajar dan hidup dari teladan-Mu. Dan kami rindu Tuhan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Salam. Salam sehat. Selamat menjalani hidup dan melakukan aktivitas kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.